teknik untuk menyelesaikan atau menganalisis sistem linear time invariant dengan konvolusi. Dan sekarang kita bahas satu lagi, yaitu dengan difference equation, persamaan beda. Ya, solusi langsung dari persamaan yang menyatakan hubungan antara masukan dan keluaran. Persamaan beda itu dinyatakan dalam bentuk persamaan nomor 1. Ini namanya persamaan beda. Jadi sebelah kiri adalah output, sebelah kanan adalah input. Ya, ini adalah Y, input, output, ini X. Jadi sigma atau penjumlahan total AK kali Y N min K dari K sama dengan 0 sampai ke N itu sama dengan penjumlahan dari BK X N min K dari K sama dengan 0 sampai M. Nah, ini hubungan yang disebut dengan persamaan beda. Nah, jika AN itu tidak sama dengan 0, maka persamaan beda itu berorder N. Kalau AN-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Aduh, ini yang telat-telat gimana nih teh? Adalah kita lanjut aja. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, persamaan 1, ini persamaan yang 1 ini bisa ditulis ke dalam bentuk ini. Yang barusan masuk siapa itu ya? Yang terakhir masuk barusan siapa? Iya Pak, saya Pak. Oke, kita lanjut. YN sama dengan BXN min K min A K YN min K. Jadi yang kiri itu ruas yang XK ini pindah ruas jadi minus. Nah, itulah YN. Itulah YN. Nah, tapi prinsipnya persamaan beda ini adalah poin yang pertama ini, persamaan 1. Nah, dibuat menjadi persamaan 2 untuk menunjukkan bahwa persamaan beda itu terdiri dari solusi homogen dan solusi partikelir atau solusi khusus YH dan YP. Penjumlahan dari YH dan YP itu adalah solusi total disebutnya. Ini adalah solusi total. Solusi total. Nah, kita lihat satu-satu. Solusi homogen. Solusi homogen itu ya, atau disebut juga dengan respon masukan 0. Ya, itu diperoleh dengan menolkan bagian kiri. Nah, bagian kiri yang mana ini? Tadi kan persamaannya ini ya. Sigma AK YN min K sama dengan sigma AK YN min K sama dengan sigma BK X N min K. Nah, yang kiri itu yang mana? Yang ini yang kiri. Jadi sigma AK YN min K-nya kita bikin sama dengan 0. Tuh. Ya, kita bikin sama dengan 0. Nah, asumsinya ya, asumsi untuk penyelesaian ini kita asumsikan solusinya berbentuk eksponensial sehingga YH-nya, solusi homogennya adalah lambda pangkat n karena eksponensial. Nah, dengan mensubstitusi kedua persamaan, ini YH-nya ini adalah lambda pangkat n, maka kita substitusikan 2415 ke 2414. Jadi sigma AK
Nah, Y-nya itu adalah lambda pangkat N. Karena di persamaan 24, 14 itu ada min K-nya, berarti pangkatnya juga pangkat min K. Jadi sigma AK ya, lambda pangkat N min K. Nah, ini sama dengan 0. Ya, begitu. Jadi kita ganti YN min K dengan lambda pangkat N min K. Ya, karena di dalam kurungnya ada N min K-nya. Jadi lambda pangkat N min K. Nah, bentuk ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan dari K-nya mulai dari 0 sampai N. Nah, penjumlahan eksponen ini. Artinya ini kalau diuraikan menjadi lambda pangkat N min N besar dikalikan dengan dalam kurung lambda pangkat N ditambah lambda 1 pangkat N min 1 tambah lambda 2 pangkat N min 2 dan seterusnya. Itu sama dengan 0. Ini ada yang baru datang lagi. Yang telat-telat udah nggak ke capture sama saya tadi. Nah, jadi kalau diuraikan bentuknya seperti ini. Artinya kalau kita melihat bentuk seperti ini, lambda pangkat N min N besar dikalikan dalam kurung lambda pangkat N tambah lambda 1 pangkat A1 lambda N pangkat min 1 ditambah A2 lambda N pangkat min 2 dan seterusnya. Artinya kita punya persamaan polinomial dengan sejumlah N akar. Ada persamaan polinomial dengan akarnya banyaknya N. Ya. Akar-akarnya itu adalah lambda 1, lambda 2, dan seterusnya sampai lambda N. Ini akar-akarnya. Jadi solusi homogen itu kita cari pertama akar-akar. Kemudian cari koefisien. A1, A2, dan AN. Jika akar-akarnya berbeda, asumsikan akarnya berbeda. Lambda 1, lambda 2, dan seterusnya itu beda semua. Maka persamaan 24, 14 itu bisa kita tuliskan jadi ini. 24, 14 itu adalah persamaan untuk mencari solusi homogen. Itu kita bisa ganti dengan persamaan 24, 15 dengan bentuk sudah membentuk uraian, yaitu penjumlahan ya dari akar-akar itu. Itu C1 lambda 1 pangkat N tambah C2 lambda 2 pangkat N dan seterusnya sampai Cn lambda N pangkat N kecil. Nah, ini rumusnya. Ya, di mana C1, C2, Cn ini adalah koefisien bobot. Kita lihat aja contoh langsung sekarang. Ini ada persamaan beda. Disebut persamaan beda karena ini menunjukkan persamaan yang menyatakan hubungan output dan input. Ini sisi kiri Y semua, sisi kanan X semua. Nah, YN dikurangi 3, YN min 1 dikurangi 4, YN min 2 sama dengan XN tambah 2 XN min 1. Nah, perhatikan ini, XN-nya adalah sinyal unit step. Unit step itu yang gimana? Masih ingat unit step gimana? Ada yang masih ingat unit step? Ini sinyal dasar. Sinyal yang mengikuti sinyal sebelumnya, Pak. Sinyal yang mengikuti sinyal sebelumnya? Iya, besaran amplitudonya ngikutin besaran sinyal sebelumnya. Gimana itu ya, sinyal seperti sinyal sebelumnya itu? Ada yang mau menambahkan atau meluruskan? Ingat sinyal dasar itu ya, ada sinyal step, sinyal impuls, sinyal ramp, sinyal eksponensial. Itu harus ingat, kalau itu lupa nanti nggak bisa akan ngerjain apa-apa nanti. Gimana tadi, siapa yang bilang? Apa izin menjawab? Sinyal unit step itu yang sinyal yang bernilai 1 di N lebih dari sama dengan 0 dan bernilai 0 di N kurang dari 0. Iya, betul itu. Jadi tolong diingat lagi, itu sinyal-sinyal dasarnya. Bentuk-bentuk sinyal inputan dasar, sinyal step, sinyal ramp, sinyal impuls, sinyal step, sinyal eksponensial, itu harus diingat bentuknya seperti apa. Nah, ini misalkan XN-nya ini adalah unit step. Maka penyelesaiannya adalah ini soalnya.
kita buat sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri yang mana? Ini kan. Ini adalah sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri itu kita bikin sama dengan 0. Jadi YN min 3 YN min 1 min 4 YN min 2 sama dengan 0. Ini. Nah, kita asumsikan seperti tadi. Solusi homogennya adalah eksponensial, yaitu lambda pangkat N. Lambda pangkat N. Maka kalau Y-nya, ya YH-nya ini, ya, kita masukkan ke YN, karena hanya ada solusi homogen, berarti YN-nya adalah YHN. Maka YN-nya berarti lambda pangkat N. Min 3 YN min 1-nya berarti min 3 lambda pangkat N min 1. Min 4 YN min 2-nya berarti min 4 lambda pangkat N min 2. Nah, ini dibikin sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorisasi, kita faktorkan. Kita ini kan ya. Jadi bentuknya kan seperti ini. Ya, cara mencari akar-akarnya kan kita harus bikin faktor-faktornya gini. Ya. Nah, caranya kita lihat pangkat minus tertingginya adalah N-2. Maka lambda N-2 kita keluarkan. Lambda pangkat N-2 kurung dikali. Nah, supaya mendapat lambda pangkat N, maka kita kalikan dengan lambda pangkat 2. Lambda pangkat N-2 dikali lambda pangkat 2 kan lambda pangkat N. Dapat unsur pertama. Unsur yang kedua, min 3 lambda pangkat N. Berarti harus dikali min 3. Nah, supaya dapat lambda pangkat N min 1, berarti dikalikan dengan lambda pangkat 1. Ya, min 3 lambda dikalikan dengan dikalikan dengan lambda pangkat N min 2. Ini kan hasilnya jadi min 3 lambda pangkat N min 1. Kemudian berikutnya lagi min 4. Nah, karena min 4 dikalikan lambda pangkat N min 2, otomatis jadi min 4 lambda pangkat N min 2. Dan ini sama dengan 0. Gitu. Bisa dipahami ya ini ya. Ubah ini ke bentuk ini, setelah itu difaktorkan. Nah, gitu. Ini lambda min 4, lambda plus 1. Nah, ini sama dengan 0. Ini lambda pangkat N min 2. Dikalikan dengan lambda min 4, lambda plus 1. Jadi dari sini kita dapat akar-akarnya berapa? 4 dan min 1 ya. Dari sini keluar nanti yang dalam kurung ini jadi lambda min 4, lambda plus 1. Dari sini dapat 4, dari sini dapat min 1. Itulah lambda akar-akarnya atau roots-nya dari nilai-nilai lambda itu. Ada min 1, ada 4. Nah, kita kembali lagi ke bentuk YHN. Nah, YHN seperti yang tadi kita sudah rumuskan di sini. Nah, itu YHN adalah C1 lambda 1 pangkat N ditambah C2 lambda 2 pangkat N dan seterusnya. Karena hanya ada 2 lambda, maka di sini YHN-nya adalah C1 lambda 1 pangkat N ditambah C2 lambda 2 pangkat N. Lambda 1-nya min 1, lambda 2-nya adalah 4. Tinggal dimasukkan seperti itu. Kita dapat persamaan ini. Nah, terus berapa C1, C2-nya? Nah, kita harus cari informasi lain, ya, informasi lain. Ya, misalkan kalau di contoh ini, ya, diberikan initial condition Y-1 dan Y-2. Diberikan Y-1 dan Y-2. Nah, dari bentuk persamaan beda pada 2421 yang ini, kita bisa tentukan bahwa YN itu sama dengan 3YN-1 ditambah 4YN-2. Pindah ke kanan ya, pindah ruas ke kanan yang ini. Gitu, pindah ruas ke kanan. Nah, kemudian kalau N-nya 0, maka Y0 sama dengan 3Y-1 ditambah 4Y-2. Inilah jadinya. Kalau Y-nya 1, nah, masukkan dengan cara yang sama ke persamaan dasarnya yang ini, maka didapat ini. Y1 ini Y0.
Ya, Y0, Y1. Nah, kemudian jadilah ini dan ini. Kalau diuraikan ya, Y1 adalah 3Y0 ditambah 4Y-1. Y0-nya kan ada yang ini. Nah, masukkan Y0 yang atasnya ini ke sini, ke bawah. Nah, dari sini substitusikan ke sini. Y0-nya masukkan, yaitu 3Y-1 tambah 4Y-2. Masukkan, jadilah ini hasil akhirnya. Yaitu untuk Y1-nya. Dapat Y0 dan Y1-nya. Nah, sekarang ya, kita lanjut lagi. Ada dua persamaan nanti. Nah, kalau ini kita peroleh dengan menggunakan persamaan dasar yang ini. Yang 2421. Kita kan juga punya persamaan baru, yaitu yang 2422. Yaitu C1 pangkat min 1. Ya, yang ini nih. Nah, kita juga punya persamaan ini. YN adalah C1 min 1 pangkat N tambah C2 kali 4 pangkat N. Kalau Y-nya 0, ya, kalau N-nya 0 berarti Y0-nya adalah C1 dikali 1 juga. Ya, min 1 pangkat 0 kan 1. Ditambah C2 kali 1. 4 pangkat 0 juga 1. Jadi dapatlah ini. Nah, kemudian yang kedua Y1. Ya, N-nya 1 berarti C1 kali min 1 pangkat 1. Min 1 ya, jadi min C1. Ditambah C2 kali 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berapa? 4. Jadi tambah 4 C2. Yang ini dapatnya. Nah, kita sudah punya dua persamaan. Yang ini dan yang sebelumnya. Nah, kita samakan Y0 di sini sama dengan Y0 yang sebelumnya. C1 ditambah C2 itu sama dengan Y0 ini. 3Y min 1 ditambah 4Y min 2. Nah, yang ini yang sisi kanan. Kemudian yang kedua, Y1-nya adalah min C1 ditambah 4C2. Min C1 ditambah 4C2 itu harus sama dengan yang sebelumnya. Nah, yang ini. Ini kan Y1 juga nih, yang diperoleh dari persamaan sebelumnya. Nah, dibuatlah sama seperti ini. Kemudian dengan cara eliminasi, dapatlah C1 ini, C2 ini. Nah, ini biasa aja ya, dieliminasi. Misalkan dijumlahkan. Nah, C1 ini hilang kan, dapat C2-nya adalah ini. C2-nya dapat, masukin nanti dapat C1-nya. Dapatlah ini C1, ini C2. Ini ada di buku ya. Nah, kemudian ya, zero input response of this, the system is, nah YHN-nya ini ya, adalah ini. Dari mana ini? Ya, memasukkan lagi, kembali dimasukin ke sini. Ya, masukin lagi ke sini. Ya, C1 kali min 1 pangkat N tambah C2 kali 4 pangkat N. C1-nya kita sudah punya yang ini, C2-nya kita sudah punya yang ini. Dimasukin jadilah persamaan ini. Gitu. Ya, jadilah persamaan 2423. Kalau sudah gini mah udah selesai. Tinggal nanti kita lihat informasi berikutnya. Misalkan di sini contoh, jika Y-2 sama dengan 0, Y-1-nya sama dengan 5, maka kita masukin aja. Dapatlah nanti C1-nya min 1, C2-nya 16. Kalau Y-2-nya ada, Y-1-nya ada, kan kita bisa dapat C1, C2 dan memasukkan ke sini, kedua persamaan ini. Misalkan diketahui ya, ininya Y-1-nya dan Y-2-nya, kan kita dapat C dan C2. Kalau C1 dan C2 dapat, masukin lagi ke persamaan ini, persamaan yang saya kotakin ini. Nah, sehingga Y homogennya, solusi homogennya adalah C1-nya berapa tadi? Misalkan di situ dapatnya min 1 ya. Min 1 kali min 1 pangkat N. Pangkat N. N berapa? Di situnya N min 1 ya. Ditambah C2 apa namanya? Ini C2 itu berapa tadi? C2 sama C2-nya. 16 ya. 16 kali 4 pangkat N.
Tuh, kenapa ada plus 1, ada plus 2? Nah, itu masukin nanti dari sini. Tinggal coba Anda masukin saja nanti ke sini. C1, C2-nya akan dapat ini. Itu. Ya, ini min 1 pangkat N dikali min 1 pangkat 1. Itu kan artinya min 1 pangkat N plus 1. Ini kayak gini nih. Ini min 1 kali min 1 pangkat N. Ini bisa dipahami nggak dapat ini dari mana? Ada yang mau tanya nggak? Kan min 1 dikali min 1 pangkat N ditambah 16 tuh 4 pangkat 2 ya. 16 nih. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat N. Kan ini sama dengan min 1 pangkat 1 plus N. Ditambah, ini sama-sama 4 kan. 4 dipangkatkan dengan 2 plus N. Nah, jadilah ini. Gitu. Ingat ini perubahan matematik seperti ini. Sampai sini ada ditanyakan nggak? Jadi itulah solusi homogennya. Ada yang tanyakan dulu? Tanya Pak, Ya. untuk yang inisiasi kondisinya itu yang Y-1 sama dengan sama Y-2 itu ada ketentuannya atau bebas Ini, Pak? ini. Jika Ya, yang itu, Y-2 sama dengan 0, Y-1 sama dengan 5, gitu. Yang itu bukan? Yang di slide sebelumnya Pak, Yang mana? Ini. yang di bawah, nah itu. Yang Y-1 sama Y-2 itu tuh ada ketentuannya atau emang bebas? Nah, itu kan pemisalan aja. Misalkan diberikan kondisi awal itu. Itu misalkan diberikan kondisi awal seperti itu. Nah, kayak gini nih, ya. Kita kan dapatnya Y-1, Y-2 nih. Y0, Y1. Y0-nya itu mengandung unsur Y-1, mengandung unsur Y-2. Y1 juga sama mengandung unsur Y-1, mengandung unsur Y-2. Nah, makanya di sini ada pemisalan, kondisi awalnya diketahui Y-1, Y-2-nya gitu. Gitu maksudnya ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita solusinya ya caranya menurunkan dua persamaan dari yang ini ya 2421, yang kedua dari bentuk yang kedua dari 2422. Dan yang pertama ya, persamaan dari yang ini dengan yang ini ya dibikin sama nanti, harus sama dengan. Nah, jadi seperti ini. Ini kotakin kan sama dengannya itu. Dibikin sama. Nah, kenapa sama? Karena yang kita cari solusi homogen, dan solusi homogen itu adalah solusi ketika ini sama dengan 0, kan sama-sama juga. Sama-sama juga. Nah, nanti dari sini dapatlah nilai C1, C2-nya. Nah, kemudian makanya tadi dimisalkan kita tahu Y-2-nya 0, Y-1-nya 5. Ya, tadi kayak gini nih. Ini kondisi awal yang sebelumnya ini Y-1, Y-2-nya. Karena itu kuncinya, kalau itu kondisi sebelumnya nggak diketahui, ya nggak bisa dicari. Nah, ini kalau ini dimisalkan, for example, jika Y-2-nya sama dengan 0 dan Y-1 sama dengan 5, maka kita bisa peroleh C1, C2-nya. Begitu. Itu solusi homogen. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah solusi partikelir atau solusi khusus. Solusi khusus dibutuhkan untuk memenuhi persamaan beda ya, sinyal masukan khusus jika inputnya itu input khusus ya, xn dengan n lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan kata lain YP itu ada partikulir atau khusus, adalah setiap solusi khusus yang memenuhi persamaan beda ini. Nah, solusi khusus itu, bentuk-bentuk khusus atau bentuk-bentuk partikulir itu sudah ada tabelnya ini. Nah, jadi kalau mau mencari solusi partikelir, maka kita ubah-ubah bentuknya jadi bentuk supaya membentuk bentuk seperti ini, menjadi bentuk seperti ini. Ya, kalau udah menjadi bentuk seperti ini, itu solusi khususnya udah langsung ketahuan. Kalau inputnya adalah sinyal
M pangkat N, maka solusi khususnya nanti jadi K M pangkat N. M pangkat N-nya sama tapi beda koefisien bobotnya beda. Jadi A jadi K nanti. Kalau A kali N pangkat M, maka kesininya jadi seperti ini. K0 N pangkat M tambah K1 N pangkat M min 1 dan seterusnya sampai KM. Kalau ada A pangkat N pangkat M, bentuknya jadi gini. Nanti akan kelihatan dari contoh-contoh soal. Bentuk cos berubahnya jadi begini. Kalau sinyal masukannya A sin omega 0N, bentuk khususnya akan jadi begini. Kita lihat satu aja. Yang ini. YN adalah 5/6 YN min 1 min 1/6 YN min 2 ditambah XN. Ini bentuk persamaan beda, cuman masih digabung. Ya, masih digabung. Kalau yang tadi udah dipisahkan, sebelah kiri yang mengandung komponen Y, sebelah kanan komponen X. Nah, misal XN-nya adalah 2 pangkat N UN. Dan ini adalah sinyal step. Ingat, U itu adalah simbol dari step. U itu simbol dari sinyal step. Kita lihat. Nah, kalau yang nomor 2 nanti Anda yang ngerjain. Nomor 2 ini solusi homogennya tadi sudah dikerjakan. Nah, solusi khususnya ya Anda harus kerjakan untuk input ini. Jadi solusi khusus itu inputannya juga khusus gitu ya, inputan khusus. Ini soalnya. Ini Anda telat-telat Syabir Rahman nih. Misalkan YN adalah 5/6 YN min 1 min 1/6 YN min 2 tambah XN. Perhatikan inputnya dulu. Inputnya apa tadi? 2 pangkat N UN. 2 pangkat N UN. 2 pangkat N. Perhatikan lagi tabel di bawah. 2 pangkat N itu berarti bentuk yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentuk yang nomor berapa? Yang 4, Pak. 2 pangkat N. 2, Pak. UN ini kan hanya menyatakan itu adalah step. Step itu nanti berarti dia akan bernilai dari 0 ke sana. Gini. Tuh. 0, 1, 2 gini kan. Ininya yang dilihat, 2 pangkat N, ini bentuk yang mana? Bentuk yang mana? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Iya, ini nomor 2. A-nya berapa? A-nya 2, Pak. A-nya 2. A-nya 2. Kalau A-nya 2, M-nya berapa? A-nya 1, Pak. A-nya 1, M-nya 2. M-nya 2. Ini kan M pangkat N, 2 pangkat N. M-nya 2, A-nya 1. Kita harus pinter-pinter membaca bentuk sinyal masukan. Karena kita harus petakan ke dalam bentuk-bentuk ini. Nah, berarti yang kita pakai adalah AM pangkat N. Kalau AM pangkat N, maka bentuk outputnya udah langsung tahuan. Jadi KM pangkat N. Nah, jadi YPN-nya, solusi partikelirnya adalah K M pangkat N. M-nya kan 2 tadi. Ya, M pangkat N berarti 2 pangkat N. Yang ini. Dengan N lebih besar sama dengan 0. Kenapa ada ini? Karena ada UN. UN itu dari N0 sampai seterusnya. Kurang dari itu mah tidak bernilai. 0. Nah, kemudian substitusikan bentuk ini ke bentuk yang ini, bentuk yang soal YN adalah 5/6 YN min 1 min 1/6 YN dan seterusnya. Kita masukkan ke situ. Ya, kita masukkan. Jadi YN-nya adalah K kali 2 pangkat N UN. Ya. Kemudian 5/6 YN min 1-nya adalah 5/6 K pangkat 2 N min 1 UN min 1. Kemudian min 1/6 YN min 2-nya berarti min 1/6 K kali 2 pangkat N min 2 UN min 2. Nah, ingat kalau di sininya N min 2 jadinya N min 2 lagi U-nya. Kemudian ditambah XN. XN-nya apa tadi? 2 pangkat N UN. Kita juga boleh menghilangkan UN-UNan ini supaya nggak pusing.
buang aja ini UN-1 sebagainya. Itu cukup dengan N lebih besar sama dengan 0 ini. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai K, kita dapat mengevaluasi this equation for any N lebih besar sama dengan 2. Untuk N lebih besar sama dengan 2. Kita cari untuk mulai dari N sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ya, ini jadi 4K. UN-nya kita buang dulu ya. Dengan N mulai dari misalkan 2 ya, N-nya 2. Kenapa 2? Ya, karena pergeseran yang paling intinya ini sini 2. Nah, ini K kali 2 pangkat N. K dikali 2 pangkat N-nya 2 kan, jadi 4K. 2 pangkat 2 kan 4, jadi 4K. Terus yang kanannya 5/6 K kali 2 pangkat N min 1. N-nya kan 2, berarti 5/6 dikali K pangkat 2, dikali 2 pangkat 2 min 1, pangkat 1. Berarti 5/6 kali 2K. 5/6 kali 2K. Kemudian dikurangi 1/6, kemudian dikalikan K, pangkat, dikali 2 pangkat N min 2. Karena N-nya adalah 2, maka 2 min 2, 0. 2 pangkat 0 itu 1, berarti 1/6K. Ditambah 4 karena 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sama dengan 4. UN-nya mah buang saja. Ya, UN-nya cukup dibuang karena kita sudah menggunakan batasan ini. Dapatlah ini gitu. Dari sini kita dapatkan K-nya berapa? Ya, K-nya ini kalau diuraikan, diselesaikan, K-nya bisa pindah-pindah yang muat K ke kiri semua, misalkan nanti K-nya dapat di 8/5. Sehingga masukin lagi ke persamaan yang pertama ini ke sini. Diperoleh YP-nya, ya, solusi partikelir adalah K atau 8/5 kali 2 pangkat N. Itu outputnya. Dan kita akan sampai sini. Dan solusi total itu diperoleh dengan menjumlahkan solusi homogen ditambah solusi partikelir. Tugasnya Anda mengerjakan ini nomor 2. Ini kerjakan. Dengan inputan ada 4 pangkat N UN. Bentuknya masih sama tuh. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nanti yang respon impuls dan rekursif nanti ya. Impuls itu kalau XN-nya itu adalah impuls bentuknya. Impuls itu gimana? Halo? Sinyal impuls itu yang gimana? Muhammad Alvito? Ya Pak, seingat saya pokoknya yang salah satu titik X-nya itu nilainya 1 Pak, sedangkan titik yang lainnya itu 0 Pak. Iya, di mana itu? Yang Di nilainya 1 itu di mana? di titik 0 Pak, X sama dengan 0. Nah, gitu. Yang lain paham? Tolong dibaca ulang ya, dibaca ulang. Itu sinyal impuls. Jadi respon impuls itu adalah ketika masukannya ini dan solusi khususnya 0, YPN-nya 0. Jadi hanya ada solusi homogen. Jadi hanya mencari solusi homogen ya, dengan inputannya XN-nya adalah ini. Gitu. DN. XN-nya itu adalah delta N. Untuk homogen ya, solusi homogennya inputannya XN-nya sama dengan delta N, sedangkan solusi khususnya itu YPN-nya 0. Jadi cukup mencari yang ini solusi homogen. Nah, ini solusi homogen saja ketika inputannya adalah impuls. Kalau yang tadi contoh ini step. Kalau impuls ya ketika sinyal inputnya impuls. Nah, sistem linear time invariant ini berdasarkan respon impulsnya
itu ada fear, ya. Fear artinya finite impulse response, dan IIR atau infinite impulse response, atau respon impuls tak berhingga, dan ini respon impuls berhingga. Dan ini yang kemudian dipakai dasar untuk pembuatan filter, ya, filter untuk filtering. Nah, ini soal yang tadi, ya, Anda sudah dicoba, ya. Dan kalau yang ini Anda nanti cari solusi homogennya. Kalau yang pertanyaan berikutnya tadi cari solusi yang ini, ya, bukan PR nih, yang nomor 2 ini tugas hari ini. Tugas selesaikan hari ini sampai asar. Nah, nanti disubmit ke sistem. Yang ini, ya, tadi udah saya kirim slide-nya. Nomor 2, yaitu mencari solusi partikulir dari persamaan ini. Ya, inputannya adalah XN adalah 4 pangkat N UN. Kalau yang ini, ini PR. Baru akan kita bahas pekan depan kalau memang diperlukan. Kalau Anda perlu penjelasan, kita akan bahas pekan depan. Yang ini PR. Ya, nanti ini disubmitnya nanti ini sebelum kuliah pekan depan. Nah, yang harus disubmit sekarang adalah latihan ya tadi. Nah, latihan yang nomor 2 ini untuk mencari solusi partikulir. Ada yang tanyakan dulu? Kalau yang ini mah pending aja dulu, ya. Yang ini tentang respon impuls. Bisa dibahas nanti pekan depan ini. Kalau Anda bisa mengerjakan, silakan kerjakan lebih dulu, ya, tentu akan dapat nilai tambah. Kalau nanti ada yang bisa mengerjakan ini sebelum pekan depan. Intinya bahwa respon impuls itu adalah yang ini. Respon impuls dari suatu sistem linear time invariant yang dinyatakan dalam persamaan beda sama dengan respon keadaan nol sistem bila masukannya XN-nya adalah DN. Sedangkan solusi khususnya adalah 0. Gitu. Jadi sama dengan solusi homogen, ya, ketika inputnya input impuls, bukan input step. Kalau tadi contoh step. Nah, jadi Anda bisa kerjakan ini. Nanti saya akan kasih link siapa yang bisa mengerjakan atau tidak. Ada yang tanyakan, silakan. Di buku itu ada beberapa ada soal-soal yang bisa Anda kerjakan untuk berlatih. Ya, misalkan di buku itu ada di halaman di soft file Anda bisa lihat di bab 2, ya. Bab 2 tentang difference equation, persamaan beda. Nah, persamaan beda. Untuk berlatih, ya, Anda bisa coba 225 226. Nah, itu bisa Anda coba tuh. Mulai 225 sampai 228 itu contoh-contoh yang bisa Anda kerjakan. Ada di latihan, ya. Latihan bab 2 nomor 25, 26 tuh. 27 itu bisa Anda coba. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Depan kita sudah mulai masuk ke transformasi Z, ya. Silakan, tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kerjakan yang barusan, yang nomor 2, ya, dan dikumpulkan asar, maksimal asar. Nanti linknya saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.